Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baik Marudin, NIM 080 dari kelas 2022B. Kali ini saya ingin menyampaikan teks narasi yang mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi saat ini, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang dipelajari saat ini. Bahasa Indonesia yang ingin kita gunakan sebagai bahasa resmi negara kita berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan tersebut merupakan bahasa Melayu tua yang sampai sekarang masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli bahkan menghasilkan penemuan bahwa bahasa Austronesia itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa yang digunakan di daratan Asia Tenggara. Bukan baru sekarang bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara. Sudah sejak dahulu kala bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu dikenal oleh penduduk daerah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia atau Melayu. Hal tersebut dibuktikan oleh adanya beberapa prasasti yang ditemukan di daerah yang bahasa sehari-hari penduduknya bukan bahasa Indonesia atau Melayu. Tentu saja juga ditemukan di daerah yang bahasa sehari-hari penduduknya sudah menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti Kedukan Bukit, Talang Tua, Kota Kapur, dan Karang Birahi. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah mempunyai kedudukan yang luar biasa di tengah bahasa di Nusantara. Pigeta yang mengikuti pelajaran Magellan mengelilingi dunia ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521. Menuliskan kata-kata Melayu itu merupakan bukti yang jelas bahwa bahasa Melayu yang berasal dari bagian barat Indonesia pada zaman itu pun sudah menyebar sampai ke bagian Indonesia yang berada jauh di sebelah timur. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan dan bahasa nasional. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis karena setujuan dengan nama negara yang diidam-idamkan yaitu bangsa Indonesia. Sifat politik ditimbulkan karena keinginan agar bahasa Indonesia mempunyai semangat juang yang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan agar lebih merasa terikat dalam satu ikatan, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diikrarkan melalui butir-butir Sumpah Pemuda sebagai berikut. Yang pertama adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Luas penyebaran suatu bangsa menunjukkan banyak hal. Yang pertama, bahasa tersebut banyak disenangi oleh pengguna. Kedua, bahasa tersebut mudah dipelajari dan enak digunakan. Ketiga, masyarakat penggunanya adalah orang-orang yang memiliki wibawa, prestasi, dan prestisi yang tinggi sehingga masyarakat dari luar bahasa itu akan merasa bangga jika menggunakan bahasa tersebut. Sebuah bahasa menjadi sangat penting jika memiliki fungsi dan selalu digunakan dalam penyebaran ilmu pengetahuan, sastra, dan teknologi. Hanya orang-orang terpelajar yang selalu berusaha menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan baik sastra maupun teknologi. Tidak dapat dibayangkan jika bahasa yang berfungsi sebagai pengembang ilmu pengetahuan tersebut tidak ada. Demikian itu adalah keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi saat ini serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mencintai dan menjunjung martabat bangsa dan negara menjadi kewajiban yang harus selalu dilaksanakan. Bangsa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan salah satu tata cara menjaga martabat bangsa dan negara yang didapat bangsa-bangsa lain. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.